Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Pada kali ini kita akan membahas bagaimana cara melakukan praktikum yang berkaitan dengan topik teknologi kedokteran. Ya, jadi pada kali ini kita akan membahas dua teknologi kedokteran, yaitu berupa aplikasi PCR Health atau pedometer ya, dan yang kedua adalah aplikasi FastSecret. Kita mulai dengan aplikasi PCR Health ya, menggunakan teknologi dalam kedokteran. Jadi pada hari pertama yaitu ada proses implementasi aplikasi step counter ini atau PCR Health ya. Jadi cara yang pertama yang harus dilakukan adalah menginstal aplikasi step counter atau PCR Health di Play Store gadget Anda masing-masing ya. Jadi Anda bisa melihat aplikasi tersebut pada Play Store aplikasi Anda ya. Setelah Anda klik Play Store, menuju ke aplikasi, lalu pilih kategori, ya, pilih kesehatan dan kebugaran. Maka di situ akan muncul aplikasi yang disebut sebagai aplikasi PCR Health. Setelah Anda temukan aplikasi tersebut, install aplikasi tersebut, ya. Jadi contoh aplikasi yang dimaksud bisa dilihat pada contoh icon ini. Ya, jadi ada gambar sepatu dengan latar biru. Kemudian yang paling penting dilakukan adalah melengkapi data standar yang dibutuhkan untuk memulai menggunakan aplikasi tersebut. Jadi lakukan urutan seperti pada gambar slide berikut ini. Setelah Anda melakukan mengaktifkan handphone Anda, masuk ke Play Store lalu mencari aplikasinya ya. Setelah Anda menemukan aplikasinya lalu lakukan install pada handphone Anda masing-masing. Nah, hal penting yang perlu diingat adalah ya, karena ini adalah praktikum dan tentu dari praktikum ini dibutuhkan hasil kerja yang dilakukan oleh setiap mahasiswa, maka sebagai bukti kehadiran praktikum ini yang dilakukan secara jarak jauh, penting untuk mahasiswa perhatikan dalam mengisi data diri masing-masing ya, harus dilakukan secara benar, kemudian menggunakan nama sesuai absensi. Ya, jadi nama yang ada pada aplikasi nanti, pada profil aplikasi Anda nanti, harus sesuai dengan nama yang ada pada daftar hadir. Kemudian menggunakan foto profil yang benar ya, foto profil yang jelas wajah Anda bukan orang lain. Kemudian menginput data fisik Anda secara benar ya, sesuai fakta. Nanti ada beberapa data fisik yang perlu diinput. Kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah pada penilaian, yaitu di sini akan dilihat bagaimana mahasiswa itu bisa memahami penggunaan aplikasi teknologi kedokteran ya. Ada dua aplikasi yang akan kita gunakan pada kali ini, yaitu PCR Health dan FastSecret. Kemudian yang akan dinilai juga adalah keterampilan penggunaan aplikasi teknologi. Kemudian yang tidak kalah penting juga adalah disiplin, kejujuran, dan ketepatan waktu mengimplementasikan aplikasi tersebut dalam praktikum jarak jauh ini. Nah, ini adalah setting-setting penting yang perlu dilakukan sebelum menggunakan aplikasi tersebut ya. Jadi pada aplikasi Anda, setelah selesai Anda melakukan install pada handphone Anda klik bagian saya di setting pertama, lihat setting pertama bagian bawah ya. Setting pertama ini pada bagian saya di bagian profil itu Anda harus menuliskan nama Anda sesuai dengan nama Anda yang terdapat di daftar hadir ya. Ini penting untuk proses penilaian dan tidak salah meletakkan nama orang lain ya, supaya benar-benar Anda melakukan praktikum itu secara benar. Kemudian setting yang ketiga yang perlu dilakukan adalah bagian lokasi, sila pilih lokasi Indonesia. Kemudian yang tidak kalah pentingnya ini adalah data yang nantinya Anda akan kumpulkan. Ini adalah data yang penting Anda setting karena data ini nantinya akan dikumpulkan, yaitu pada setting keempat, jenis kelamin, tahun kelahiran, berat badan, tinggi badan, dan panjang langkah. Untuk mengetahui panjang langkah, di situ biasanya di aplikasi akan ada tertulis bahwa panjang langkah seseorang itu adalah 40% dari tinggi badan. Ya. Jadi Anda bisa perkirakan jika tinggi badan Anda sekian, maka 40%-nya adalah panjang langkah Anda. Ya. Jadi ini adalah data-data penting yang harus Anda setting karena data ini nantinya Anda akan screenshot dan kumpul sebagai laporan pada praktikum. Nah, selanjutnya setting kedua yang penting Anda lakukan adalah
Setelah Anda masuk di bagian profil ya di beranda Anda lihat setting bagian saya ya, kemudian ada simbol setting. Setelah itu Anda klik simbol tombol tersebut, lalu muncul seperti ini pada gambar yang kedua. Nah, di gambar kedua ini kita seragamkan menggunakan format satuan metrik. Kemudian jumlah langkah atau target langkah yang akan kita sama-sama seragamkan adalah 10.000 langkah. 10.000 langkah ini merupakan standar langkah yang disarankan atau direkomendasikan oleh organisasi kesehatan bahwa 10 langkah ini bisa memicu untuk mempertahankan kebugaran seseorang. Ya. Kemudian setelah Anda melakukan setting 10.000 langkah, Anda masuk ke bagian beranda seperti pada gambar ini ya. Lalu Anda klik lagi simbol setting ya. Anda simbol setting. Jadi beranda ini muncul saat Anda mengklik tombol atau simbol sepatu ini ya. Setelah Anda masuk ke beranda ini, klik ke simbol setting, lalu akan muncul pengaturan yang kedua ya. Jadi pengaturan kedua ini juga penting ya. Yang paling penting adalah sensitivitas. Yang paling penting adalah sensitivitas dari aplikasi yang akan kita gunakan. Kita seragamkan menggunakan sensitivitas sedang. Nah, ada beberapa aplikasi ya, perhatikan ada beberapa aplikasi yaitu yang sudah terupdate ya. Biasanya aplikasi itu tidak memunculkan pilihan sensitivitas ya. Jadi jika tidak muncul pilihan sensitivitas itu artinya aplikasi tersebut telah terekam, telah tersetting secara otomatis bahwa sensitivitas aplikasi tersebut dalam posisi atau dalam kriteria sedang ya. Kemudian mode pilih sedang standar ya. Kemudian yang lain disamakan saja seperti pada gambar ini. Jadi yang paling penting adalah bagian sensitivitas ya. Jika tidak muncul kolom tombol sensitivitas berarti aplikasi tersebut sudah tersetting secara otomatis ya. Jadi Anda bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, bagaimana melakukan praktikum menggunakan aplikasi Pesar Health ini ya. Jadi setelah proses setting yang Anda lakukan ya, beberapa proses setting ya. Nah, uji aplikasi tersebut ya. Jadi Anda lakukan uji aplikasi dengan cara Anda bergerak atau berjalan kurang lebih 1 menit ya. Jalan aja atau bergerak saja di sekitar Anda kurang lebih 1 menit ya untuk melihat apakah benar-benar aplikasi tersebut mendeteksi jumlah langkah Anda atau merekam jumlah langkah Anda. Ya. Jadi Anda tidak perlu setting ulang lagi ya. Jadi cukup lihat apakah benar-benar terekam langkah Anda selama 1 menit. Jika sudah terekam berarti Anda secara otomatis sudah memulai praktikum. Ya, jadi pelaksanaan praktikum menggunakan aplikasi Pesar Health ini ya teknisnya adalah Anda cukup menyimpan handphone Anda di kantong Anda atau Anda pegang, Anda genggam selama Anda bergerak kecuali saat Anda tidur atau Anda sedang berada di toilet atau di WC. Nah, jadi praktikum kita ini berlangsung dari awal pagi, ya, awal pagi sejak Anda bangun pagi, kemudian berakhir pada 5 sore, ya. Cukup kita berakhir 5 sore, sesuai dengan waktu setempat masing-masing, ya. Jadi diharapkan Anda bisa jujur melakukan praktikum ini benar-benar membawa handphone Anda selama Anda bergerak, lalu menggenggam handphone Anda selama Anda bergerak agar jumlah langkah Anda bisa terdeteksi dengan benar. Itu adalah salah satu tahap atau salah satu prosedur untuk melakukan praktikum menggunakan aplikasi pertama, yaitu aplikasi Pesar Health. Nah, jadi setelah Anda melakukan praktikum menggunakan aplikasi Pesar Health, perlu Anda pahami dan perlu Anda ingat bahwa ada beberapa screenshot yang perlu Anda kumpul sebagai bukti laporan Anda atau bukti Anda benar-benar melakukan praktikum. Ya, jadi Anda perhatikan gambar ini. Yang perlu dikumpulkan nanti adalah bagian profil. Ya, jadi di bagian profil itu benar-benar bisa dinilai bahwa Anda lah yang melakukan praktikum tersebut, ya, foto Anda, kemudian nama Anda sesuai daftar hadir. Kemudian di bagian bawahnya juga ya, perlu Anda screenshot juga adalah data diri Anda tadi, ya. Tadi Anda sudah isi data diri Anda. Ya, jadi dua hal ini Anda harus screenshot sebagai bukti bahwa benar Anda yang melakukan praktikum tersebut. Nah, kemudian
laporan screenshot yang penting juga adalah hasil Anda melakukan aktivitas ya sampai jam 5 sore tadi, sampai jam 17.00 ya. Jadi berapa total jumlah langkah Anda itu terekam di bagian beranda ya, di bagian beranda Anda, yang itulah yang Anda screenshot pada akhir praktikum yaitu jam 17.00. Ya, nanti ketiga screenshot ini ya, tiga screenshot ini nanti akan disampaikan berikutnya tempat atau link tempat pengumpulan hasil praktikum ini ya. Jadi setiap orang akan men-screenshot bagian-bagian ini yang nantinya akan dikumpulkan sebagai laporan praktikum. Selanjutnya kita akan masuk ke aplikasi yang kedua ya. Aplikasi kedua yang kita sebut sebagai aplikasi FatSecret. Aplikasi ini fungsinya untuk menilai atau untuk merekam ya, mengidentifikasi pola makan Anda selama beberapa hari ya. Jadi kita menggunakan aplikasi FatSecret. Nah, caranya sama seperti halnya aplikasi pertama. Anda mencari di Play Store ya, kemudian bagian aplikasi Anda cari aplikasi penghitungan kalori FatSecret ya. Ini simbolnya simbol seperti kunci berwarna hijau ya. Lalu Anda install ya. Aplikasi yang kedua yaitu aplikasi FatSecret atau penghitung kalori FatSecret. Setelah Anda temukan, Anda install. Nah, sebelum Anda menggunakan aplikasi tersebut, ada beberapa settingan yang juga yang perlu Anda lakukan. Yaitu setting aplikasi sebelum digunakan. Settingan pertama yaitu saat Anda mulai ya, setelah Anda install ya, Anda klik mulai sekarang. Ya, setelah Anda mulai sekarang nanti akan muncul gambar yang kedua ini yaitu gambar selamat datang. Lalu Anda pilih salah satu sasaran Anda ya. Anda pilih sasaran Anda. Anggap aja Anda pilih sasarannya adalah untuk mempertahankan berat badan saya ya. Kemudian Anda juga perlu menginput data berat Anda ya, data berat Anda. Jadi sama seperti aplikasi Pesar Health tadi, kalau Anda tidak tahu berat Anda yang terupdate, silakan Anda perkirakan saja. Ya, silakan Anda perkirakan saja berat Anda baik pada aplikasi yang kedua ini maupun aplikasi yang pertama tadi. Berat Anda bisa perkirakan saja jika Anda tidak memiliki alat penimbang berat badan. Nah, selanjutnya Anda juga harus mengatur atau settingan jenis kelamin yaitu perempuan atau laki-laki. Kemudian bagaimana tingkat aktivitas Anda ya. Pilih antara 4 ini salah satunya saja. Anda cukup klik kemudian lanjut berapa berat Anda saat ini ya. Jadi pada yang pertama ini berat badannya adalah berat badan yang ingin ya. Kalau misalnya Anda ingin mengurangi berat badan ya, berarti berapa kilogram yang ingin Anda kurangi ya. Kalau Anda ingin meningkatkan berat badan berarti berapa berat badan yang ingin Anda tingkatkan. Jadi kalau Anda ingin mempertahankan berat badan ya berarti mungkin di sini adalah 1 atau 2 kilogram. Kalau Anda ingin mengurangi berat badan berarti mungkin Anda kurangi berapa dari berat Anda sekarang. Kalau ingin meningkatkan berat badan berarti Anda klik angka berapa kilogram yang ingin Anda tingkatkan berat badan Anda. Nah, yang di sini adalah berat badan Anda saat ini ya. Jadi berat badan Anda saat ini adalah berat badan yang Anda input yang Anda bisa perkirakan ya. Kalau tadi yang sebelumnya adalah target berat badan yang ingin Anda tambah atau yang ingin Anda kurangi atau yang ingin Anda pertahankan. Sedangkan yang ini adalah berat badan Anda saat ini ya. Jadi ini adalah data perkiraan Anda saja. Kemudian tinggi badan Anda ya, tinggi badan Anda juga jika Anda tidak memiliki alat untuk mengukur tinggi badan, ya Anda bisa memperkirakan saja tinggi badan Anda ya. Nah, selanjutnya Anda perlu menginput juga kapan tanggal lahir Anda ya, tahun lahir Anda dan bulan lahir Anda. Kemudian di wilayah cukup pilih Indonesia. Kemudian Anda masuk daftar dengan menggunakan email. Ya, menggunakan email Anda. Kemudian setelah Anda selesai masuk ya,
akan muncul tampilan seperti ini, lalu klik saya. Ya, Anda klik saya. Selanjutnya ini adalah tampilan Anda, ya. Kemudian Anda setelah muncul identitas Anda di bagian fast secret dan Anda sudah berhasil mengatur setting-settingannya, ada pengaturan lebih lanjut, ya. Anda klik di bagian pengaturan. Setelah itu Anda klik di bagian bagikan milik saya ini, ya. Anda cukup pilih bagian rahasiakan. Ya, cukup Anda pilih bagian rahasiakan. Nah, kemudian setting yang paling penting juga di bagian laporan, ya. Anda klik di bagian laporan setelah Anda masuk di beranda, ya. Anda klik bagian laporan, kemudian setting, klik simbol setting lagi ini seperti gambar ini, ya. Setting pertama di laporan, klik laporan, kemudian klik simbol setting lagi. Nah, selanjutnya perlu Anda menyeting berapa AKG Anda, ya. Hitung AKG Anda, ya. Klik hitung AKG saya. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini, ya. Setelah muncul tampilan seperti ini, Anda klik hitung ulang, ya. Hitung ulang, lalu Anda masukkan hitung angka kecukupan gizi Anda atau AKG Anda, ya. Input aja data Anda sesuai dengan data yang Anda miliki, berat badan seperti yang Anda sudah input, tinggi badannya, jenis kelaminnya, kemudian tujuan dietnya, ya. Jadi ini pilihannya 3 juga seperti tadi, meningkatkan, mempertahankan, atau menurunkan berat badan. Selanjutnya tingkat aktivitas fisik Anda bisa tulis atau Anda bisa pilih aktif. Selanjutnya, maka kita akan mulai melakukan praktikum. Ya, jadi ada beberapa data yang penting untuk Anda screenshot, ya, nanti. Nah, untuk mulai praktikum, ya, jadi data pertama yang kita input nanti, yang kita rekam adalah yang pertama adalah data kemarin, ya. Jika Anda praktikum hari ini, berarti Anda perlu mengingat apa-apa saja yang Anda makan kemarin, ya. Anda perlu mengingat saja apa yang Anda makan kemarin dan apa aktivitas Anda kemarin, ya. Aktivitas Anda serta tidur Anda, berapa jam Anda tidur. Nah, di bagian awal ini Anda langsung pilih bagian atas, Anda klik bagian kemarin, ya. Jadi yang kemarin ini Anda catat, ya. Anda ingat kembali di makan pagi Anda pilih makan apa, ya. Jadi di situ banyak pilihannya. Setelah Anda pilih makan pagi contohnya bubur ayam, berarti Anda klik oke, ya. Berarti sudah terekam. Lanjut ke makan siang, makan apa, lalu Anda oke, ya. Jadi bukan berarti jenis makanan pagi itu hanya satu, Anda bisa tulis lebih dari satu, ya, sesuai apa yang benar-benar Anda lakukan kemarin. Kemudian makan siang juga demikian, kemudian makan malam juga demikian, dan cemilan apa yang Anda makan selama 24 jam kemarin. Ya, jadi Anda klik kemarin, Anda klik bagian contoh catatan harian ini yang di bawah, lalu Anda klik kemarin, ya. Setelah itu Anda pilih makanan yang Anda makan pagi, siang, malam, dan cemilan. Dan yang terakhir Anda bisa lihat, ya, awalnya tidak ada rekaman makanan, kemudian muncul rekaman makanan beserta kalori dari makanan tersebut, ya. Kalau satu item berarti kalorinya demikian. Jadi kalau misalnya Anda makan lebih dari satu item, berarti jumlah kalorinya pasti lebih banyak, ya. Ini untuk data kemarin. Selanjutnya, bagian selain pola makan yang perlu Anda rekam juga untuk data kemarin, ya, yaitu latihan atau tidur, ya. Jadi anggap saja aktivitas kemarin Anda ada aktivitas yang disebut sebagai senam, ya. Anda klik senam atau memancing atau menonton televisi atau apa saja, ya. Biasa akan muncul aktivitas-aktivitas sesuai dengan yang Anda lakukan atau yang mirip, ya, yang mirip seperti yang ada di pilihan-pilihan pada aplikasi tersebut, ya. Jadi Anda pilih latihan, ya. Kemudian data itu terekam. Kemudian tidur juga Anda harus ingat berapa jam Anda tidur kemarin, ya. Jadi data tambahan selain makanan tadi yaitu aktivitas dan durasi tidur. Terakhir akan muncul data secara keseluruhan kalori yang terbakar, ya. Kalau Anda klik bagian catatan harian, kemudian di bagian kalori terbakar itu di bagian bawah biasa akan terlihat gambar seperti ini. Kalau Anda scroll ke bawah akan terlihat seperti ini.
Ya, jadi ini data penting juga yang harus Anda screenshot ya, yang nantinya akan dikumpulkan sebagai laporan. Nah, selanjutnya data hari ini ya, setelah Anda rekam data kemarin ya, jadi data hari ini, jadi Anda bisa perkirakan apa yang akan Anda makan pagi, apa yang akan Anda makan siang, dan apa yang akan Anda makan malam, serta cemilan yang mungkin Anda makan selama 24 jam hari ini. Ya, jadi ini sebagai contohnya hari ini Anda makan apa saja, caranya sama seperti pengambilan atau memilih makanan untuk data kemarin, caranya sama. Perlu juga data latihan yang mungkin Anda lakukan hari ini, ya. Sebagai contoh di ini saya tulis mengemudi, kemudian tidur, ya. Sebagai contoh di sini tidur saya 6 jam, ya. Kemudian ini adalah rangkuman data kalori yang terbakar selama 1 hari untuk hari ini, ya. Ini perkiraannya, ya. Ini adalah data yang Anda lakukan, ya. Dan ini harus data-data yang benar yang akan Anda lakukan dan yang telah Anda lakukan. Nah, kemudian seperti halnya pada PESAFAL tadi ya, untuk menjadi bukti bahwa Anda melakukan praktikum ya, jadi Anda perlu melakukan screenshot pada bagian-bagian tertentu sebagai laporan Anda ya. Pertama di bagian profil ya, yang paling penting itu supaya bisa terlihat Anda lah yang benar-benar melakukan praktikum tersebut ya, di bagian profil. Kemudian di bagian Anda klik bagian utama, halaman utama ya. Selanjutnya yang paling penting juga Anda screenshot adalah bagian AKG tadi ya. Jadi Anda lihat kembali bagaimana Anda bisa mendapatkan hasil screenshot ini. Jadi screenshot pertama adalah bagian profil, screenshot kedua adalah bagian AKG, kemudian screenshot ketiga adalah rangkuman untuk data kemarin ya. Ya, data pola makan kemarin, aktivitas kemarin, dan durasi tidur kemarin untuk melihat berapa kalori yang terbakar. Juga rangkuman untuk hari ini. Ya, jadi ini adalah screenshot, 4 screenshot yang perlu dikumpul sebagai bukti laporan Anda. Nah, screenshot yang kelima yang tidak kalah pentingnya adalah Anda klik di bagian laporan. Ya, di aplikasi Anda itu kalau Anda lihat di bagian catatan harian, ada bagian laporan yang simbolnya seperti simbol grafik. Ya, jadi di bagian laporan itu Anda klik, Anda cari bagian hari minggu kemarin di bagian kalori dulu. Ya, jadi ada kolom kalori, ada kolom makro, ada kolom nutrisi. Ya, pertama Anda screenshot bagian kolom kalori. Anda kolom kalori munculnya seperti ini, jumlah kalori yang terguna selama 2 hari. Ya, jumlah kalori yang terguna selama 2 hari. Kemudian di kolom makro juga ini akan terlihat makronutrien apa saja yang tersimpan ya atau yang terkandung di dalam makanan Anda selama 2 hari, data kemarin dan data hari ini. Kemudian di bagian nutrisi yaitu bagian-bagian data yang memperlihatkan nutrisi-nutrisi yang Anda dapatkan dari pola makan Anda selama 2 hari. Ya, jadi ada 7 screenshot untuk aplikasi yang kedua ini yang perlu Anda kumpulkan sebagai bukti Anda benar-benar melakukan praktikum. Ya, screenshot pertama profil, kemudian screenshot yang kedua AKG, kemudian rangkuman data kemarin, kemudian rangkuman data hari ini. Ya, untuk data kemarin ini Anda kliknya di bagian catatan harian ya, Anda perhatikan di bagian catatan harian. Sedangkan untuk laporan ini Anda klik juga bagian laporan, di samping catatan harian itu ada simbol laporan ya, tentang kalori selama 2 hari, makro selama 2 hari, dan nutrisi selama 2 hari. Ya, jadi sama seperti aplikasi Peser tadi, hasil-hasil screenshot ini nantinya akan Anda kumpulkan melalui link yang akan disampaikan kemudian. Ya, jadi akan disampaikan link kemudian. Anda cukup mengupload semua hasil screenshot ya, semua hasil screenshot pada masing-masing tahapan praktikum yang sudah kita lakukan tadi ya. Jadi kalau aplikasi Peser tadi ada 3 ya, kurang lebih 3 screenshot.
Sedangkan pada aplikasi yang kedua ini yaitu Fast Secret itu ada 7 screenshot. Jadi ada totalnya 10 screenshot yang harus Anda kumpulkan sebagai bukti praktikum ya. Jadi masing-masing. Demikian penjelasan dari pelaksanaan praktikum mengenai topik teknologi kedokteran ya. Dua aplikasi yang kita gunakan yaitu aplikasi Tesa dan aplikasi Fast Secret. Semoga bermanfaat.